Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pun berkenan menolong kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, menerima dengan baik, dan memahami dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah permohonan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk Minggu Estomihi tertulis dalam kitab Keluaran pasal 34, dimulai dari ayat 29 hingga ayat yang ke-35. Marilah kita ikuti dalam hati kita, saya akan membacakan untuk kita. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat seseorang yang wajahnya bersinar karena bahagia? Mungkin seorang ibu yang baru melahirkan, seorang ayah yang bangga dengan anaknya, atau seorang anak yang mendapatkan hadiah impiannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi mereka. Bukan hanya senyum, tetapi ada cahaya yang terpancar dari dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas seseorang yang wajahnya benar-benar bersinar, bukan karena emosi sesaat, tetapi karena ia baru saja bertemu dengan Tuhan sendiri. Musa setelah turun dari Gunung Sinai memiliki wajah yang bercahaya begitu terang sampai-sampai orang takut mendekatinya. Lalu apa yang membuat wajah Musa bersinar? Dan bagaimana kita bisa mengalami perubahan yang sama dalam hidup kita? Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan nas khotbah hari ini yang tertulis dalam kitab Keluaran 34 ayat 29 hingga ayat 35.
maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita. Musa tidak menyadari bahwa wajahnya bercahaya. Mengapa? Karena ketika seseorang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perubahan itu terjadi secara alami. Ia tidak perlu berusaha bersinar. Itu adalah hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita mencerminkan bahwa kita sering berada di hadirat Tuhan? Atau justru sebaliknya, wajah kita penuh kekhawatiran, penuh amarah, atau kelelahan duniawi? Jika kita ingin hidup kita berubah, kita perlu lebih sering mencari Tuhan di dalam doa, firman Tuhan, dan juga di dalam ibadah kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan dari nas khotbah ini adalah kehadiran Tuhan bisa membuat orang lain takut. Ketika orang Israel melihat wajah Musa yang bercahaya, mereka takut. Mengapa? Karena kemuliaan Tuhan begitu nyata dalam dirinya. Ia menunjukkan bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan heran jika saat kita hidup dalam kebenaran, ada orang yang menjauhi kita atau bahkan menentang kita. Tapi ingat, tujuan kita bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu pelajaran yang ketiga untuk kita renungkan dari khotbah ini, saudara-saudaraku, terus kembali ke hadirat Tuhan. Musa menutupi wajahnya dengan selubung setelah berbicara dengan umat Israel. Tetapi setiap kali ia kembali ke hadirat Tuhan, ia membuka selubung itu. Ini mengajarkan kita bahwa hadirat Tuhan bukan sesuatu yang kita alami sekali lalu selesai. Tetapi harus kita cari secara terus-menerus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita merasa semangat saat baru bertemu Tuhan. Tetapi lama-kelamaan semangat itu pudar. Mengapa? Karena kita jarang kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya jangan biarkan rutinitas dunia menjauhkan kita dari hadiratnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu agar hidup kita memancarkan terangnya di dunia ini. Seperti Musa yang berubah setelah berjumpa dengan Tuhan, kita pun bisa mengalami transformasi jika kita senantiasa mencari wajahnya. Maka kita juga perlu melakukan hal ini. Perbanyaklah waktu dengan Tuhan karena perjumpaan dengannya mengubah hidup kita. Jangan takut terhadap reaksi orang lain karena kemuliaan Tuhan bisa membuat orang lain tidak nyaman. Terus kembali ke hadirat Tuhan karena hanya dengan itu kita akan terus bersinar. Sama seperti sebuah ilustrasi ini. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang sering mengunjungi gereja setiap pagi sebelum sekolah minggu. Lalu suatu hari seorang gurunya bertanya, "Mengapa kamu selalu datang pagi-pagi ke gereja?"
Anak itu menjawab dengan polos, "Saya hanya ingin duduk sebentar bersama Yesus sebelum hari saya dimulai." Seiring waktu, anak ini tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, sabar, dan murah hati. Orang-orang di sekitarnya melihat ada cahaya dalam dirinya, yaitu sebuah perubahan yang nyata karena hubungannya dengan Tuhan. Demikian juga dengan Musa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa turun dengan wajah yang bersinar karena ia baru saja berbicara dengan Tuhan. Ia tidak perlu mengumumkan bahwa ia telah bertemu dengan Tuhan, karena wajahnya sudah menunjukkan semuanya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita adalah umat yang telah bertemu dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami rindu hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu mencari hadirat-Mu dan menjalani perubahan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan agar Engkau berkenan menjadikan kami sebagai terang di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pun berdoa. Amin.